Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Tarakan bersama saya Gode Permana. Pendengar dan pemirsa, dalam tradisi Nusantara kita mengenal ragam macam ikat kepala seperti yang saya kenakan ini. Di Jawa Barat dikenal dengan nama iket atau totopang. Di Bali disebut dengan udeng. Lalu bagaimana dengan ikat kepala bagi tradisi suku Tidung di Kalimantan Utara? Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal salah satu aksesoris budaya khas suku Tidung Kota Tarakan, yaitu singal. Pendengar dan pemirsa, singal ini tanggal 1 Juli lalu, kurang lebih sebulan ya, telah ditetapkan menjadi pelengkap baju batik khas Kota Tarakan yang digunakan oleh seluruh ASN di lingkungan Pemkot Tarakan yang dikenakan setiap hari Kamis. Baik, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada budayawan suku Tidung Tarakan, ada Datu Norbek. Assalamualaikum Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Datu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selain Datu Norbek juga sudah hadir salah satu pengrajin UMKM Kota Tarakan, ada Bapak Usman. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pemirsa RRI Net, sebelum kita membahas lebih jauh tentang singal, mari kita lihat seperti apa cara membentuk singal yang akan diperagakan oleh Bapak Usman. Oke. Silakan Pak Usman. Ya, baiklah, saya akan peragakan bagaimana cara melipat singal yang kebetulan pada kesempatan kali ini saya membawa gabol ya atau kain yang bisa digunakan untuk menjadi singal. Oke. Cukup lebar juga ya? Ya, gabol ini kan pada umumnya ukurannya 2 meter. 2 meter. 2 kali 2 meter ya? 2 meter. Oke. Jadi di sini kita lipat dia menjadi 1 meter. Ya, jadi akhirnya dia lebih tebal. Lebih tebal. Sebenarnya dia cuma dari kain yang semeter aja. Nah, oke, dari segi 4 ini tadi, singalnya kemudian dibentuk menjadi segitiga. Oh, segitiga. Ya, dari 4 menjadi 3. Segitiga. Oke. Kemudian dibuat presisi ya. Setelah harus pas ya? Ya. Segitiganya ini. Sudut segitiga yang ujung sebelah sana mau dikemanakan tuh? Ada di depan kita. Ya, kemudian dilipat ke dalam lagi. Oke. Setengah. Jadi setengah dari bentang kain ini ya? Dari bentang kain ini tadi. Jadi dari 4 menjadi 3, 3 menjadi 2. Oke, kemudian setelah dia diambil 2 dari bentangan kainnya tadi, kemudian ya ujung ketemu, kemudian lipat lagi, Oke. Ya, dan yang terakhir kita lipat lagi. Ya. Nah, makin kecil ini. Dia menjadi 1, ya. Nah, kebetulan untuk kali ini kita akan coba melipat singal tanjak kemagot. Apa itu artinya? Singal tanjak kemagot yang artinya singal dengan tanjakan yang berada di sebelah kanan. Ya, singal tanjak kemagot kemudian ini harapannya adalah kebaikan. Kebaikan. Jadi kanan simbol kebaikan ya. Ya, jadi kita langsung aja memperagakannya. Jadi tangan yang sebelah kanan itu memegang ujung kain yang tidak ada motif. Yang tidak ada motif. Kemudian dari belakang ya? Ya, dari belakang terus belakang, ke dahi. Akan dia sampai ke dahi. Kemudian yang di sebelah kiri menutup ujung singal yang tidak bermotif tadi. Agak-agak ribet juga ya? Ya, sudah sangat jarang yang pakai singal sendiri di kepalanya. Oke, setelah ini
Di bagian ujung bermotif kemana itu? ujung bermotif ini ada lipatan-lipatan yang akhirnya bisa kita bentuk-bentuk lagi. Oke. Mainkan lagi lipatan-lipatannya. Nah, karena ini tadi sinyal yang kita bawa panjangnya 2 meter, tebal, jadi sangat sulit untuk membentuk atau menghadirkan seni lipat-lipatnya tadi. Iya. Nah, dari sini tadi kita langsung kita tekukan dikit. Iya. Sinyal yang ujungnya keluar itu tetap kita harus lipat. Oke, jangan kelihatan ini ya. Ya. Jadi oke. tidak bertumpuk-tumpuk. Setelah Ini itu mungkin kemudian, kalau aslinya di depan kaca ya, jadi agak ya, cepat, dia akan mudah lebih gitu. cakep lagi kalau kita melakukannya di depan kaca. Oke, wah, cakep juga ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Saya nggak yakin juga ini rapi apa tidak. tapi udah Yang rapi. pasti tanjakannya ini itu segaris dengan kiloy atau alis yang ada di sebelah kanan. Nah, jadi akhirnya dia akan lebih proporsional ketika tanjakan yang sebelah kanan ini kita segariskan dia dengan ujung kiloy. Kiloy bahasa Tidung yang artinya alis yang ada di sebelah kanan. Iya. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Usman. Sama-sama. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Nah, pendengar dan pemirsa, itulah singal aksesoris pengikat kepala khas suku Tidung yang akan kita bahas dalam obrolan budaya kita kali ini dengan tema singal ikat kepala khas suku Tidung. Pendengar dan pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan acara ini melalui RRI Net channel 130 di UCTV atau Nin Media channel 20, serta melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat di-download di Play Store dan YouTube RRI Tarakan Official. Saya akan ke Datu Nurbek. Datu, apa makna singal ini bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tidung? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara tentang singal ini sudah tentu dalam konteks tradisi, bukan dalam konteks suku Tidung kekinian begitu. Yeah. Di sini singal adalah salah satu kelengkapan busana tradisi yang sudah tentu ada hal-hal yang bersifat etika di situ kalau kita bicara tradisi. Nah, kalau suku Tidung dalam kontak tradisi atau adat tadi sudah tentu lebih banyak hal-hal yang bersifat etika itu tadi. Kalau zaman sekarang sudah tentu kalau orang Tidung yang jadi polisi umpamanya atau jadi tentara tidak mungkin kan pakai singal begitu kan, ada seragamnya. Nah, jadi pasti yang kita bicarakan ini suku Tidung dalam budaya tradisinya begitu. Nah, singal sebagai salah satu kelengkapan busana ini termasuk dalam konteks adat istiadat. Jadi bukan adat dalam pengertian hukum adat begitu, hanya adat istiadat. Dalam adat istiadat ini tidak ada sanksi berupa hukuman bila kita tidak melakukannya begitu. Tapi kalau kita lakukan dibilang bagus, kalau tidak ya enggak apa-apa, paling omong-ngomongin orang di belakang. Nah, ini masalahnya. Yang pasti singal sebagai
kelengkapan busana tradisi dalam konteks budaya tradisi itu tadi, kalau orang tidak pakai itu tidak enak begitu, merasa ada yang kurang. Ada yang kurang gitu mungkin ya? Seperti kita kalau jalan di jalanan tidak pakai baju. Nah ini mungkin begitu nilainya. Ya kalau kita jalan di jalan tidak pakai baju ya tidak ditangkap polisi kan, tapi masa enak begitu. Nah di sini kira-kira pengertian singal dalam budaya tradisi suku Tidung itu tadi. Oke. Lalu Datuk, siapa saja sih yang boleh atau bisa menggunakan singal ini? Apakah tertentu atau semua masyarakat bisa menggunakannya? Ada yang tidak boleh. Oh, ada yang tidak boleh. Ya. Apa itu? Perempuan. Ya, jadi khusus untuk pria Datuk ya. Laki-laki, semua laki-laki pakai begitu. Perempuan bukan tidak boleh, tapi tidak pantas. Ada sendiri begitu untuk penutup kepala, mereka juga ada sendiri. Tidak disebut singal. Kalau singal itu khusus memang untuk laki-laki. Termasuk untuk anak-anak laki-laki gitu Datuk. Anak-anak kecil pun pakai begitu. Boleh ya. Ya. Oke. Selalu pakai begitu. Ya. Nah, Datuk, pertanyaan berikutnya adalah kapan ini singal ini dipakai dan apakah ada momen-momen tertentu untuk memakai singal ini? Ya, tadi diperagakan salah satu bentuk singal begitu atau cara mengikat singal. Nah, ada beberapa bentuk singal yang akan dipakai sesuai dengan kegiatannya. Ada yang dipakai sehari-hari, ada untuk acara-acara tertentu begitu. Gitu. Nah, di sini kita mengenal dua jenis singal dalam budaya suku Tidung ini. Ada singal tangkub, ada singal tanjak begitu. Singal tangkub maksudnya tertutup, seperti yang saya pakai sekarang. Nah, kemudian singal tanjak yang tadi diperagakan oleh Usman begitu. Nah, di sini untuk yang tangkub ini biasa orang tua-tua seperti saya pakai. Tua-tua adat ya. Ya, kalau orang tua juga orang muda pakai singal tangkub juga nanti akan kelihatan seperti orang tua begitu. Ini masalahnya. Jadi yang tanjak itu biasa dipakai oleh yang muda-muda. Nah, yang tanjak ini pun ada dua macam begitu. Ada tanjak bengkulung katanya, ada tanjak kemagot, ada tanjak kait. Nah, ini bentuk singal tanjak ini. Kalau tanjak bengkulung itu dipakai sehari-hari. Ya, siapapun boleh pakai itu. Nah, kalau yang tanjak kait dan tanjak kemagot itu ada pada waktu tertentu mereka pakai. Seperti upacara adat gitu ya. Tanjak kemagot maksudnya tanjaknya itu di sebelah kanan. Tanjak dalam bahasa Tidung ini maksudnya sudut yang ke atas begitu. Jadi ada bagian dari singal itu yang ke atas. Muncul itu disebut atas. Tanjak. Ya, jadi kalau tanjak kanan itu memang yang biasa dipakai dalam acara-acara adat, lengkap dengan busananya begitu. Nah, kalau tanjak kiri ini jarang dipakai orang, karena punya makna yang kurang bagus. Konon pada zaman dulu kalau orang pakai singal itu tanjaknya kiri, itu orang pergi mengayau katanya, pergi menyerang. Ada perang, maksudnya ya, tanjak kiri dan kanan. Nah, itu kalau untuk kiri itu. Nah, kalau kanan itu memang dipakai untuk acara-acara adat dengan busana adat yang lengkap begitu. Nah, itu bedanya yang kiri dan yang kanan. Nah, kalau sehari-hari biasa orang banyak pakai yang tanjak belakang. Apakah ada ini Datuk, semacam strata sosial? Misalnya yang muslim berdarah biru pakai singal yang seperti ini, kalau rakyat biasa seperti ini? Iya, kalau cara mengikat atau model itu sama saja. Nah, dalam budaya Tidung ini ada strata, itu dibedakan dengan warna. Jadi ada 3 warna dalam strata budaya suku Tidung yang disebut ulos. Itu ada kuning, ada hijau dan putih. Jadi ada 3 itu, ada 3 strata begitu. Kemudian satu warna bebas. Nah, jadi kuning ada orang-orang tertentu,
yang pakai, kemudian hijau juga ada orang-orang tertentu atau kaum tertentu, kemudian juga putih begitu. Nah, kemudian ada yang bebas warnanya. Itu juga tidak kuning semua atau hijau semua atau putih semua begitu, tapi pasti yang terlihat itu warna dominan, dominan kuning, dominan hijau begitu, atau dominan putihnya. Jadi untuk model atau bentuk itu sama, cuma warna yang membedakan stratanya. Oke. Jadi mungkin zaman dahulu tuh kita mengetahui strata seseorang tuh bisa dilihat dari singal yang dia pakai. Warnanya. Datu ya, Ya, warnanya. warna, ya. Oke. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, ada baiknya kita saksikan dan dengarkan yang akan lewat berikut ini. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Di suatu negara ada beberapa bentuk nasionalisme, yaitu nasionalisme kewarganegaraan disebut juga dengan nasionalis sipil, yaitu bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Nasionalisme etnis. Bentuk nasionalisme ini adalah semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme di mana masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistik yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan sering dihubungkan dengan nasionalisme etnis. Terakhir, nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Kami putra dan putri Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan budaya RRI Tarakan yang dapat Anda saksikan melalui RRI Net channel 130 di UCTV atau Nin Media channel 20. Serta Anda dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat Anda download di Play Store dan YouTube RRI Tarakan Official. Nah, selanjutnya kita ke Pak Usman yang merupakan salah satu pengrajin UMKM Kota Tarakan. Pak Usman, sejak kapan nih mulai menekuni pembuatan singal ini? Oke. Ya, sejak pertama kali latihan atau mengikuti belajar menari, kebetulan muridnya Pak Datu di Sanggar Budaya Tradisional Pagung Taka. Di sana banyak hal yang kami dapatkan. Salah satunya kebetulan pada saat itu singal yang dipakai singal yang sudah jadi. Saat itu nari bebalon. Nari bebalon. Jadi setiap tarian kan harus pakai singal ya? Enggak, maksud saya macam-macam tarian itu masing-masing ada pakaiannya masing-masing kayak begitu. Nah, jadi kebetulan tari bebalon itu kita pakai yang laki-lakinya pakai kostum pelimbangan. Nah, kostum pelimbangan itu salah satu atributnya singal itu tadi. Nah, jadi kemudian ada momen apa gitu di sana, ngelihat bapak proses menjahit, tapi dari bahan batik. Kemudian saya coba untuk di rumah lakukan itu, dan sampai pada akhirnya saya main ke
Sekatak, ke Salimbatu. Kemudian karena Jauh juga kebetulan jalannya kebetulan di sana masih banyak orang-orang tua yang juga melakukan aktivitas singal itu tadi. Jadi dari situ saya coba untuk di kelompok kesenian saya juga untuk hampir di setiap menarinya laki-laki baik penari atau pemusik harus gunakan singal. Kayak gitu. Nah jadi dan itu saya tekuninya dari sekitar tahun 2012 hingga sampai saat ini. Cuman untuk dia akhirnya menjadi komersil itu sekitar tahun 2018. Oke. Baik, Pak Usman bisa diceritakan seperti apa nih proses pembuatan singal, mulai dari bahan yang digunakan, terus warnanya, motifnya, dan dari mana saja nih bahan baku yang didapatkan? Oke, ya. Jadi waktu proses penggarapan sesingal, saya coba untuk pikirkan tentang bagaimana padu padan warna dan aplikasi supaya akhirnya dia tidak begitu banyak menggunakan bahan yang bermotif, karena ketika bermotif dia lumayan mahal ya harganya. Terus semakin banyak warna semakin mahal ya? Ya, jadi akhirnya saya gunakan untuk bahan dasar, dan pada umumnya singal atau sesingal yang saya produksi itu berbahan tetoron. Bahan dasarnya tetoron. Tapi kalau untuk aplikasi itu macam-macam. Itu macam-macam. Ada yang sungkit, kemudian ada yang satin Cina, kemudian ada yang bahan velvet, foil, yang batik Prada. Nah, jadi intinya dari sekian banyak motif di sana, saya coba lihat dia ada bentuk semacam kalau di tidung, di panggau itu ada tingkatan di panggau, seperti yang Bapak tadi bilang, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna putih. Nah, jadi di panggau itu ada taburan emas ya, yang tempelan-tempelannya itu kalau biasa dibilang busak tabur. Warna-warna yang nggak boleh ditinggalkan ya. Ya. Itu khas dari. Jadi saya lebih tetap mainkan di sana. Nah, jadi ada beberapa motif dia buatan India, tapi saya lihat di sana ada semacam busak tabur. Itu yang saya gunakan. Jadi nggak jauh-jauh dari pola yang ada di masyarakat Tidung. Nah, karena kebetulan juga untuk dapatkan motif yang di masyarakat Tidung ada, saya sulit untuk mendapatkannya, apalagi dengan kualitas yang lebih sempurna, menjual ya. Nah, karena kebetulan singal yang saya produksi itu rata-rata singal Tanjik Kemagot. Nah, dengan harapan kebaikan itu tadi. Nah, jadi saya coba untuk dia dengan berbagai macam ukuran, tapi dari bahan 1 meter itu ternyata tidak semua sama hasil posisi ketika ingin mendapatkan tanjakannya itu tadi. Nah, jadi itu yang saya cari, saya eksplorasi, kemudian bagaimana menjahit singal itu tadi. Akhirnya dari bentukan segitiga, saya dari ujung atas ambil ukuran 30 cm, kemudian dari titik 30 cm tadi ambil garis lagi diagonal ke ujung kanan. Ya, coba-coba terus ya. Iya. Terus tapi saya tentu sesuai dengan petunjuk dari budayawan ya. Ya, mungkin bisa dibilang lancang, bisa dibilang begitu, karena ya mungkin ya itu tadi saya selalu cari terus eksplorasi, terus cari gitu ya. Terus improvisasi. Bahkan awal-awalnya saya enggak untuk orang banyak, enggak. Hanya untuk kami pribadi, kemudian dengan teman-teman yang biasa aktif latihan di tempat kami proses, itu aja.
Nah, jadi kemudian ada yang minat. Mungkin bagus gitu ya. Ya, nah di situ kami coba untuk akhirnya produksi dia lebih biar bisa diminati. Baik, Pak Usman, kalau boleh tahu ini untuk proses pembuatan singal mulai dari awal modus dirancang, diwarnai dan lain sebagainya sampai selesai menjadi yang kita pakai gini, itu berapa lama itu? Kalau untuk dia seperti yang sekarang diproduksi, kurang lebih sekitar 47 menit. Kalau untuk saya Cepat satu ya? singal yang jahit. Tapi bukan merangkai kayak tadi loh ya. Mulai Dari proses bahan menjahit, bakar, ya. dari bahan yang terpisah, menjahit sampai pada akhirnya kemudian dia dilipat, dijahit lagi dengan dilipat, kemudian diberi mika lagi. Nah, jadi sampai pada akhirnya jadi itu sekitar kurang lebih 47 menit. 47 menit. Satu singal. Oh, jadi nggak terlalu lama ya? Itu sudah karena proses yang lama, jadi akhirnya mungkin terbiasa ya. Oke. Nah, tapi kalau sebelum-sebelumnya lumayan bang, Lumayan lama. lumayan tercucuk di lubang yang sama. Nah, itu lumayannya. Baik Pak Usman, dalam usaha singal ini Pak Usman ini mempekerjakan berapa orang sih? Sebenarnya saya butuh banyak. Oh, butuh banyak. Butuh banyak Karena pesanan untuk kali ini. banyak ya? Ya, karena kebetulan pesanan banyak. Nah, saya juga sudah sosialisasikan di beberapa ina-ina. Ina-ina itu ibu-ibu yang ada di Kelurahan Selumit. Sudah saya latih dan ternyata proses untuk menggarap singal atau sesingal yang kami produksi ternyata gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Karena saya lebih di lipatannya. Jadi gimana caranya benangnya nggak kelihatan. Kemudian desain lipatan-lipatannya jelas. Itu mungkin tingkat kesulitannya ya, yang sulit dipelajari. Ya, jadi saya ada pembagiannya. Jadi ina-ina yang bagian mana nih yang nyalut makai injin, yang menjahit menggunakan mesin untuk dasar. Kemudian nanti yang mana ina-ina nanti yang ngelipat. Kemudian ina-ina yang ngunci yang mana? Yang mengunci itu yang akhirnya menjahit dengan tangan. Untuk dia gimana caranya tetap terlihat itu dari melipat. Oke, jadi satu sinyal ini bisa dipekerjakan oleh beberapa inai ya? Iya, gitu. Nah, yang mempunyai keahlian masing-masing itu. Ya. Nah, dan ternyata dari 11 berkurang 7, kemudian berkurang sampai sekarang yang bertahan cuman 2 orang dengan saya, jadi hanya 3 orang yang produksi. Untuk pesanan ini kan kemarin tuh bulan Juli awal ya, ini kan pemerintah Kota Tarakan ini mewajibkan pegawai negeri sipil untuk mengenakan singal. Nah, ini akan tentu berdampak kepada pesanan. Ini bagaimana nih? Berapa banyak pesanan yang diterima oleh Pak Usman? Alhamdulillah, sebelumnya kami mengucapkan juga terima kasih kepada pemerintah Kota Tarakan, terutama kepada Pak Hairul dan teman-teman yang ada di pariwisata karena sudah mempromosikan singal atau sesingal, dan pada akhirnya melibatkan teman-teman UMKM yang ada di Kota Tarakan untuk akhirnya berkreativitas bersama, menjahit dengan cara dan kreativitas masing-masing untuk menginterpretasikan bagaimana seni lipat dari singal itu tadi. Jadi dengan adanya surat keputusan dari Pak Wali untuk menggunakan singal atau sesingal di setiap hari Kamis itu, alhamdulillah
banyak Oke. yang butuh. Untuk Pak Usman sendiri berapa itu pesanannya? Untuk kami di Kota Tarakan sekarang nih yang masih belum kejahit itu sekitar 168 singal. 168 singal pesanan yang belum selesai. Karena saya dengar ada beberapa ASN yang merasa kesulitan Ya. untuk mendapatkan singal. Ya. Karena ya itu mungkin karena banyak yang pesanan. Banyak pesanan. Jadi karena juga stoknya juga sedikit, jadi ya Ya. mungkin seperti itu ya. Ya. Oke Pak Usman, ini kalau dalam sehari ya Pak Usman dan teman-teman itu menghasilkan berapa singal dalam satu hari? Satu hari kita dapat 13 singal. Itu full dari pagi jam 8 sampai jam 11 malam. Itu full. Lembur ya? Ya. Karena harus memenuhi target. Ya, apalagi ini kan mau masuk Agustus. Agustus. Nah, semua berharap di 17 Agustus bisa menggunakan singalnya. Nah, jadi acara 17 Agustus itu. Ya, jadi akhirnya kita gimana caranya nyikapi ini dengan alhamdulillah dan tetap semangat. Yang pasti termasuk inai-inai tadi itu yang udah pergi dipanggil lagi tuh. Akhirnya tetap kami libatkan. Jadi ya itu tadi. Ina-ina ya banyak urusannya, jadi mungkin ada beberapa yang enggak bisa untuk terlalu fokus di situ, tapi sisi lain juga butuh, jadi ya mari berkreasi. Oke, Pak Usman, pesanannya yang mungkin mayoritas dari ASN atau pegawai negeri sipil ya, tapi ada nggak pesanan-pesanan selain itu? Di luar dari Kota Tarakan lebih banyak. Oh banyak ya? Ya seperti di Kabupaten Tanah Tidung, di Malinau, kemudian di Kabupaten Nunukan, itu banyak pesannya. Di kami malah jauh sebelum Pak Wali memutuskan. Sudah banyak pesanan. Itu sudah. Kami sudah produksinya sudah jauh. Oke. Kayak gitu. Jadi potensi sekali nih ya? Ya. Makanya alhamdulillah dengan keputusan Pak Wali kemarin, akhirnya teman-teman UMKM juga merespon itu dengan baik, jadi bisa berkreasi bersama. Tapi ya itu tadi tetap mempertahankan bagaimana estetika sesingal itu tadi, jadi enggak yang dengan asal melipat saja. Ya, karena kan harapan saya pribadi untuk akhirnya ini dipakai orang banyak, biar orang di luaran, karena kita kan banyak pendatang ya. Betul. Kota transit, Kota Tarakan. Jadi buah tangan mungkin oleh-oleh salah satunya sesingal atau singal itu tadi. Nah, kan bagaimana sih kalau misalnya singal yang dijadikan identitas masyarakat Kota Tarakan atau masyarakat Kalimantan Utara mau dibawa ke orang tapi dengan kemasan yang kurang menarik kan. Betul, nah, betul. itu Jadi yang walaupun banyak pesanan tetapi tidak mengurangi mutu atau kualitas singal itu sendiri ya. Baik Pak Usman. Pendengar dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan kita akan mendengarkan atau menyaksikan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Di. Tumpuh Pak Di, memisah. Kami Haji Datuk Ihsan Maulana Sultan Bulungan, alhamdulillah. Dah itu kami pingotkan kita Pak Di bisa karena masalah Covid itu. Pertama, basuh tanawit kita Pak Di, kemal itu juga kita berkumpul. Bagi risau pakai sabun, danumnya mengalir Pak Di, anu panau danumnya bagi sampai ke risau. Kedua Pak Di, kita pakai masker. Nah, masker itu penting Pak Di untuk kita memisah. Bagi sampai kita perikit ulun perikit kita menggap penyakitnya. Yang ketelu Pak Di, kita berjaga jarak Pak Di. Nah, jaga jarak kita Pak Di paling kila semeter ataupun minimnya setengah meter. Mengka ulun. Karena lu berkumpul, bagi kita punya berkumpul. Mungkin inon Pak Di tinggal teman kita Pak Di. Ketika sayang Pak Di nikam atas pusat nikam, kita harus menyak protokol anu pengacara stop pemerintah kita perlu macam itu. Nah, mungkin ini ada tadi lah sampai kami lebih kurangnya kami lakukan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpo padi.
RRI.net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan budaya RRI Tarakan yang dapat Anda saksikan di RRI.net channel 130 di UCTV atau Nin Media channel 20. Serta Anda dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat Anda download di Play Store dan YouTube RRI Tarakan Official. Kita masih membahas tentang singal atau sesingal, ini pengikat kepala khas suku Tidung. Baik pendengar dan pemirsa RRI.net, Anda juga bisa berpartisipasi dalam obrolan ini dengan cara menghubungi kami di nomor 0551 2029 315 atau mengirimkan pesan singkat atau WhatsApp di nomor 0812 5060 2148. Oke, sudah ada yang masuk. Saya bacakan satu pesan yang datangnya dari Bapak Yasin yang ada di Pantai Amal. Berapa harga singal yang dijual dan ini bisa didapatkan di mana saja? Oke, kita ke Pak Usman ya, langsung silakan nih dijawab nih Pak Usman. Untuk satu singal selama ini kami bandrol dia seharga Rp200.000 dan untuk semua warga Tarakan bila berminat ingin gunakan singal bisa langsung saja datang ke kediaman kami di belakang panggung Masjid Al-Ma'arif Slumit. Jadi percis di belakang panggung Masjid Al-Ma'arif. Hanya di situ ya? Ya. Oke. Yang termurah dan sampai yang termahal? Yang termurah berapa? Jadi kita ada pesanan. Jadi untuk yang kita produksi selama ini kita sudah bandrolkan dia seharga Rp200.000 per singalnya. Nah, beda lagi dengan singal ketika dia memang dipesan khusus dengan bahan yang menjadi permintaan dari customer itu tadi, itu pasti beda harganya. Tentu lebih rendah dari 200.000 itu ya. Yeah. Oke, itu kalau pesanannya borongan ya. Ya. Oke. Baik, itu yang ada di. Oh ya, nih masih ada pertanyaan lanjutan ini. Sejauh ini bagaimana minat masyarakat terhadap singal ini, Pak Usman? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekali lagi sejauh ini terutama anak muda. Anak muda ya. Anak muda sudah banyak yang berminat, sudah banyak yang sangat menyukai singal atau sesingal. Ya, hampir di Kalimantan Utara. Jadi kami tidak omongin yang di Tarakan aja. Iya. Jadi di Kabupaten Tanah Tidung, di Nunukan, di Malinau, alhamdulillah, dan rata-rata anak muda yang sangat berminat untuk menggunakan singal yang selama ini kami produksi. Oke, jadi peminatnya bukan hanya dari golongan-golongan orang-orang tua, ya, tapi juga mulai merambah ke anak-anak muda. Iya. Pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan budaya RRI Tarakan. Tonton yang Anda dengar. Ya, masih bersama narasumber kami, Datu Nurbek sebagai seorang budayawan dan juga Pak Usman, pengusaha dari Singal. Baik, Pak Usman, ini apa sih kendala-kendala atau kesulitan dalam proses pembuatan singal, ya, terutama dalam pandemi seperti ini? Ya, jadi kesulitannya ya kita lebih berhati-hati aja itu untuk akhirnya berproses bisa berkumpul, apalagi dengan minat masyarakat yang semakin meningkat, kemudian kita yang di wilayah produksi juga sangat butuh tim untuk menyelesaikan semuanya. Kalau jadi masalah bahan-bahan dasar itu kan kita kan semacam PPKM gini ya, kan barang-barang agak susah gitu. Itu kesulitan nggak barang-barang itu? Alhamdulillah bahan yang kita dapatkan di Tarakan dan bahan yang kita cari dari luar semuanya berjalan dengan ready lancar. Ya, tidak ada hambatan dengan PPKM ini ya. Oke. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar. Cuman ya itu tadi akhirnya proses kita dengan peminatnya nggak bisa langsung ngelihat
barang-barangnya. Jadi kita via online semuanya. Oke. Nah, untuk masalah pemasaran atau penjualan tadi sudah dikatakan Tarakan dan sekitar Kaltara. Apakah ada di luar itu, Bang Usman? Ya, jadi sinyal produksi rumah panggung Tengara Outfloration juga sudah alhamdulillah sampai di Singapura. Singapura ya. Juga ada yang berminat di sana. Kemudian sudah di Sabah, Malaysia juga sudah. Di sana juga banyak ya suku-suku Tidung ya. Ya, jadi akhirnya juga karena mungkin mereka melihat di Kalimantan Utara lagi marak-maraknya, apalagi di sosial media lagi rame-ramenya, jadi akhirnya saudara-saudara yang di sana juga ingin menggunakan sinyal. Jadi ya akhirnya karena ongkir ya meningkat, jadi harganya juga meningkat. Tapi tetap aja ya ada peminatnya di luar negeri atau di luar Kaltara itu. Iya, alhamdulillah. Kalau untuk kita punya style bisa di apa maksud saya diadu gitu? Bisa ya. Dan kita punya juga menarik dari iket atau uket yang ada di daerah-daerah lain. Ya. Untuk sinyal ini pernah nggak ikut semacam pameran atau expo di beberapa tempat itu, Pak Usman? Ya, kalau untuk yang selama ada di Tarakan ini kita nggak pernah mengikuti. Terakhir kemarin kita ada dapat undangan untuk terlibat di Tarakan Plaza, tapi begitu sekali pelaksanaan udah langsung masa pandemi. Jadi akhirnya putus, sudah nggak ada lagi expo. Padahal acara kemarin sangat menarik, masyarakat banyak antusias. Ya, jadi pandemi bikin hebat dia lagi, jadi stop. Oke, ini mungkin karena pengaruh media sosial juga ya. Belum pameran aja sudah banyak yang minat ya, apalagi kalau ada pameran. Ya, kita ke Dato Norbek ini. Nah, Datuk, setelah sinyal khas Tidung ini dipilih menjadi pelengkap aksesoris batik yang wajib dipakai oleh ASN di lingkungan Pemkot Tarakan pada hari Kamis ini, apa nih tanggapan Datuk? Terima kasih. Satu hal yang patut kita apresiasi begitu kebijakan Wali Kota Tarakan ini. Salah satunya adalah mengangkat atau menampilkan budaya tradisi penduduk asli Tarakan ini, menjadikannya salah satu ciri daripada Kota Tarakan begitu. Ini satu yang sangat benar begitu. Dan ada beberapa hal lain yang positif dalam kebijakan ini, terutama menambah bidang pekerjaan, kemudian kain-kain dengan motif yang khas jadi laku begitu. Dan alhamdulillah tentang sinyal ini juga diapresiasi oleh banyak pihak. Nah, satu hal yang sering kita khawatirkan dalam konteks budaya tradisi itu orang muda begitu, atau generasi muda yang sering diidentikan dengan budaya non tradisi, tapi untuk urusan sinyal malah yang muda banyak suka begitu. Nah, ini saya kira satu kejadian yang sangat bertepatan. Jadi ini memang perlu kita tingkatkan, baik itu apresiasi tadi, kemudian kualitasnya mungkin. Nah, sudah tentu kualitas ini ada beberapa hal, kemudian hal-hal yang praktis begitu. Satu mungkin yang agak keluar konteks, ingin saya sampaikan, kebijakan wali kota ini sangat bagus begitu. Semua
ASN di lingkungan Pemkot Tarakan pada hari Kamis pakai sinyal. Nah, untuk pegawai dengan eselon tertentu ini tidak begitu masalah. Nah, tapi untuk eselon yang bawah begitu kan, kalau keluar kantor kan pakai helm, sinyalnya taruh mana gitu kan. Nah, ini saya kira nanti pasti ini ada solusi untuk itu. Tapi yang pasti interest terhadap keberadaan sinyal dalam tanda kutip ini tadi itu sangat positif saya kira. Ini satu hal yang sangat-sangat baik. Seperti di awal tadi saya bilang, ini satu hal yang perlu kita apresiasi bersama. Jadi kebijakan ini betul-betul tepat waktunya begitu. Saya kira itu. Oke. Jadi mudah-mudahan tidak hanya untuk ASN aja ya, bisa pegawai swasta ya atau sekolah-sekolah. Ini kalau pakai setiap hari Kamis pakai sinyal tuh kayaknya unik juga ini. Betul. Oke Pak Usman, sinyal ini kan harganya memang ya lumayan lah ya, 200 ribuan. Ini bagaimana caranya agar sinyal ini tetap awet ya, warnanya juga tidak pudar? Pak Usman punya nggak cara atau tips agar sinyal yang kita miliki itu awet? Oke. Iya, jadi kalau di sinyal yang produksi cuman ya itu tadi, sebelumnya kami pada kesempatan ini juga akhirnya minta maaf sama semuanya, karena walaupun sinyal memang dari masyarakat tradisional Tidung, tapi akhirnya kan yang menggunakannya bukan masyarakat Tidung aja, kan hampir semua Nusantara Indonesia ya. Nah, jadi cuman di aturan pakai ini saya aturan pakainya dengan bahasa Tidung. Tapi di sana ada semacam simbol-simbol juga, kayak model ada nggak boleh disetrika yang kayak gitu. Nggak boleh disetrika. Cuman di sini ada simbol nggak boleh disetrika. Itu seluruh dunia pakai simbol itu. Tapi saya nulisnya di situ sama genusuk. Sama genusuk yang artinya itu tadi nggak boleh disetrika. Yang gitu. Nah, kemudian ada simbol tentang dia dicuci gitu, tapi hanya sekedar. Sekedar saja. Nah, jadi akhirnya kami menuliskannya tidak dengan bahasa Indonesia, tapi dengan bahasa Tidung, jadi penupu sama minjul nabuk syukur kikon kasih kalap anu disau ki anu pilatimu. Nah, jadi akhirnya kan saya sadar kalau itu jadi bikin bingung untuk yang tapi bukan mungkin Tidung. Salah satu trik untuk memperkenalkan bahasa Tidung gitu ya. Dan ya mungkin menjadi kekurangan kami ya. Akhirnya nanti mungkin kami ada translate-nya juga. Jadi tidak hanya maksa untuk tampilkan bahasa Tidung di aturan pakai perawatan sesingal atau singal ini tadi. Gitu. Nah, dan yaitu tadi ketika penupu sama minjul nabuk syukur kikon kasih kalap anu disau ki anu pilatimu. Nah, jadi yang artinya yang artinya jadi dicuci tapi jangan langsung direndam. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau bisa yang bawah ini aja yang kena air. Yang tersentuh kepala ya. Ya karena ini yang kena keringat ya, yang akhirnya ada noda ya. Nah, jadi misalnya bagian bawahnya saja. Bagian bawahnya saja yang kena air, yang kayak gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu aja. Selebihnya dia cukup di angin-angin saja. Oke. Kalau aturan tidak boleh disetrika itu apakah juga ada di aturan kemasannya itu, Pak Usman? Iya, sama genusuk. Sama genusuk. Jadi nggak boleh disetrika. Oke. Jadi karena kan kebetulan yang kami produksi ini
ada mika di dalamnya. Oh, ada mika di dalamnya. Kalau kena setrika yang bisa mika, lepas. ya, yang mikanya itu ukurannya sudah sesuai dengan ukuran kepala. Misalnya ada yang pesan nomor 7, 6. Jadi akhirnya dia tetap seperti ini misalnya. Ya, dia sudah seperti ini saja. Iya. Oh, Jadi kalau sampai dia di setrika, jadi mungkin bisa meleleh ya di dalam. Jadi makanya kenapa sama genusuk itu tadi. Iya. Tidak boleh disetrika. Oke, jadi mungkin ini permasalahannya bagi orang yang bukan non tidung, paling tidak ada bahasa Indonesianya. Atau kalau ke luar negeri ada bahasa Inggrisnya dong. Nanti kalau mereka komplain, kenapa ini saya setrika rusak? Karena tidak paham itu bahasa tidung. Iya. Makanya tadi kami sampaikan untuk cara aturan pakainya tadi. Ya mungkin yang tidung aja yang paham jadi akhirnya. Oke. Mungkin kedepannya akan lebih dikemas lagi. Gitu. Baik, ini terakhir ya untuk dua narasumber kita. Kita ke Pak Datuk Norbaik dulu. Ini apa nih harapan Datuk terhadap keberadaan Singal untuk sekarang ataupun yang masa yang akan datang? Silakan Datuk. Ya, sudah tentu kita semua berharapan sama ya. Dalam konteks ini sudah tentu salah satunya itu adalah kelestarian budaya, dan tidak hanya sekedar melestarikan begitu. Di sini pasti ada hal-hal pengembangan dan penyesuaian dengan kondisi kekinian begitu. Nah, seperti yang diproduksi oleh Usman ini pasti sudah banyak penyesuaian, sebab setahu saya Singhal di zaman dulu itu cuma kain berlembar, nanti ikat masing-masing gitu. Ikat masing-masing, ya 10 orang ikat ya 10 macam rupanya. Begitu. Sebab kepala orang tidak sama. Iya, betul. Nah, jadi kalau yang dibikin sekarang ini kan ya 100 orang pakai Singhalnya sama semua, sebab dibikin lebih dulu tinggal masuk begitu. Ini sudah tentu satu penyesuaian ya dengan kondisi yang ada begitu. Nah, ini kita harapkan kedepannya bisa lebih baik lagi. Sementara ini mungkin produksi masih pengrajinnya terbatas atau tenaga kerjanya begitu. Kalau nanti yang berminat ikut mengerjakan ini kan lebih banyak dan semuanya sudah terampil, jadilah pekerjaan itu bukan satu hal yang sulit, maka harganya pun pasti akan lebih rendah dari yang sekarang. Saya yakin yang sekarang ini mengerjakannya masih terasa sulit begitu, karena belum banyak, belum biasa. Tapi kalau sudah biasa, jadinya kerjaan yang sulit itu tidak sulit lagi, maka yang membuat pun bisa lebih murah begitu. Harganya itu yang kita harapkan ke depannya nanti. Oke. Jadi bisa terjangkau ke kalangan yang bawah juga, Datuk. Betul ya? sekali ya. Oke. Untuk Pak Usman, apa nih harapan-harapannya tentang usaha Singhal ini? Silakan. Ya, harapannya ya semoga ini bisa menjadi hak milik banyak orang ya. Terus kemudian untuk masyarakat yang ada pun silahkan beramai-ramai berkreativitas dengan bagaimana Singhal ini tadi. Tapi ya itu tadi, mungkin lebih baiknya yuk kita sama-sama berguru untuk akhirnya biar bisa lebih tahu, karena banyak hal yang disampaikan oleh Singhal atau sesinghal itu sendiri, dan terkait dia sebagai salah satu identitas juga. Jadi ya harapannya semoga semua bisa kasih yang terbaik untuk yang baik. Oke, mudah-mudahan keinginannya tercapai, Pak Usman. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikianlah obrolan budaya kita tentang Singhal ikat kepala khas suku Tidung Kalimantan Utara.
Terima kasih untuk Datu Nurbek dan juga Pak Usman atas kehadirannya. Sukses dan semoga sehat selalu. Amin. Saya Gode Permana mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bangga berbudaya Indonesia.